Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel Dunia Fana News. Bagi Anda yang belum subscribe channel Dunia Fana News, silahkan subscribe dengan gratis. Terima kasih. Oke, saya akan lanjut tentang tema kali ini, yaitu tembok di perbatasan Malaysia dengan Indonesia. Amerika yang berbatasan dengan Meksiko begitu kewalahan menghadapi serbuan imigran gelap dari negara tetangganya. Itu lantas membangun tembok di perbatasannya untuk membendung para pendatang haram tersebut. Ide Amerika membangun tembok di perbatasan itu rupanya menginspirasi negara jiran Malaysia yang juga kerepotan menghadapi para imigran gelap atau PATI dari Indonesia. PATI singkatan dari pendatang asing tanpa izin yang berasal dari Indonesia di Malaysia, meskipun sering tertangkap oleh pihak aparat keamanan di Malaysia, namun tetap saja tak kunjung surut datang menerobos perbatasan Malaysia tanpa dokumen resmi. Ibarat kata pepatah, tertangkap satu, datang 1000. PATI adalah masalah rumit di Malaysia yang bagai lingkaran setan sulit diputus mata rantainya, sebab melibatkan banyak pihak dari mulai agen gelap PATI atau tekong, aparat di perbatasan, para majikan yang kesemuanya seolah bersinergi secara terselubung. Para PATI membutuhkan pekerjaan, para majikan membutuhkan tenaga kerja yang murah, yang lantas keduanya dijembatani oleh para tekong dan aparat yang seolah tutup mata melihat majikan memperkerjakan para PATI. Sebab secara logika, bila para majikan itu berhenti menggunakan PATI karena takut sanksi hukum yang berat dan tindakan tegas dari aparat hukum, tentu para PATI tak akan berani masuk ke Malaysia secara sia-sia tanpa pekerjaan. Oke, kembali ke masalah tembok. Seperti diwartakan oleh portal maluku.com, pemerintah Malaysia berencana meniru Amerika Serikat dalam mengurangi imigran gelap asal Indonesia. Pemerintah Malaysia berencana membangun tembok di kawasan strategis yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Cara ini dinilai ampuh mengurangi jumlah imigran gelap dari Indonesia yang kian menjamur di Malaysia. Wakil Kepala Menteri II Sarawak Tan Sri Dato' Anwar Dr. James Jemut baru-baru ini menyatakan kebijakan kontroversial yang ingin ia lakukan untuk menghalangi masuknya para imigran gelap atau PATI tersebut. Dr. James menjelaskan bahwa ia ingin membangun sebuah tembok perbatasan di daerah Kalimantan yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Hal ini menurutnya akan efektif untuk mengurangi jumlah imigran gelap yang masuk ke Malaysia lewat negara-negara bagian. Dr. James menginginkan agar tembok dan pagar dibangun di lokasi yang strategis di sepanjang perbatasan Sarawak, Kalimantan. Lebih lanjut, ia juga menyarankan agar dibangun jalan raya sepanjang 1.332 km di sepanjang perbatasan dari Kompleks Bea Cukai, Imigrasi, Karantina dan Keamanan Biawak dekat Kalimantan. 1032 itu panjang ya. Sepanjang jalan dari Jakarta ke Surabaya di Pulau Jawa ya, panjang nih. Dalam pembangunan tembok dan pagar, Sarawak membutuhkan bantuan Putrajaya atau pemerintah federal. Bagaimanapun kami tidak hanya melindungi wilayah Sarawak tapi juga negara, kata Dr. James Jemut dikutip dari Bernama. Seperti dikutip dari pikiranrakyat.com dalam artikel Malaysia buat geger ingin bangun tembok perbatasan di Indonesia demi halangi imigran gelap masuk. Dia melakukan hal ini karena temuan yang ia lihat saat melakukan kunjungan ke daerah perbatasan. Di ujung selatan Sarawak, dia bisa melihat sebuah desa dengan jalan yang dibangun oleh Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Tapi ia juga melihat ada banyak jalan tikus yang digunakan para imigran gelap untuk bisa menyeberang ke Malaysia. Tidak kurang dari 70 jalan setapak dari Teluk Melanu hingga Lawas. Ini tantangan yang nyata bagi kita untuk menutup perbatasan dengan Kalimantan di Indonesia, imbuhnya. Nah, ini dari dalam internal Malaysia sendiri juga ada respon ya atas ide membangun tembok di perbatasan tersebut. Kebijakan dari Dr. James tersebut ternyata malah mendapatkan kecaman dari negara Malaysia sendiri. Dalam satu kesempatan, anggota parlemen Bandar Kuching yang juga oposisi Sarawak, Dr. Kelvin Yi Lee Wen menyatakan bahwa rencana dari Dr. James tersebut keterlaluan. Hal tersebut karena miliaran dana publik akan dihabiskan untuk rencana yang belum terbukti. Dan memang ya di Amerika sendiri sekarang pembangunan tembok di perbatasan Meksiko itu di masa Presiden Donald Trump
uh, dilaksanakan, tapi di masa presiden penggantinya yaitu Presiden Joe Biden telah dihentikan ya pembangunan tembok tersebut. Di Amerika jelas tidak terbukti efektivitasnya dengan membangun tembok di perbatasan tersebut. Karena bisa saja dibongkar, karena tentu panjang sekali ya itu ya temboknya itu untuk membongkar tentu bukan hal yang sulit ya, lantas menerobos masuk membuat jalan tikus baru ya. Sebelum Dr. James, saya lanjutkan, yang membuat saran yang keterlaluan dalam tanda kutip dan akan menghabiskan miliaran dana publik, mungkin dia harus lebih memahami situasi nyata di lapangan, kata Dr. Kelvin. Dr. Kelvin kemudian memberikan alternatif pembangunan tembok, termasuk menangani kebutuhan mendesak akan pos jaga tambahan dan mengintegrasikan dengan teknologi modern. Nah, ini mungkin lebih efisien ya, lebih ekonomis ya daripada membangun tembok yang tentu sangat amat mahal seperti di Amerika sana. Dengan mengefektifkan pos penjagaan dan membuat teknologi modern, mungkin dengan sistem drone ya pengawasannya. Lebih lanjut, anggota parlemen Bandar Kucing itu mengatakan bahwa langkah terpenting untuk mengekang imigran ilegal adalah pemerintah menangani korupsi di antara otoritas imigrasi dan menegakkan integritas tertinggi di antara petugas. Nah, ini yang saya maksudkan tadi ya. Karena ada sinergitas antara Pati, para tekong, para aparat keamanan, dalam hal ini bisa saja imigrasi atau polisi di perbatasan, dan juga para majikan. Nah, di situ pasti ada aroma rasuah atau korupsi, sehingga praktek menggunakan Pati itu bisa terus berjalan. Karena mana mungkin Pati itu betah tinggal di Malaysia bila tanpa pekerjaan, dan mereka bekerja tentu kepada majikan yang membayar mereka. Nah, kenapa itu bisa terjadi dan tidak ada tindakan hukum yang tegas? Nah, ini pasti ada. Ini bagus ya, ini ya kritik dari internal Malaysia sendiri. Oke ya, informasi kali ini saya cukupkan ya. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.